Kalau vitamin ngurangin mual sih dari awal dokter tidak memberi ya, karena kan sudah ditanya dari awal aku. Enggak. Sebenarnya itu ya eh, mungkin gini ya, lebih tepatnya lagi Pasti kan lagi hamil, pasti lagi capek, udah mulai ada perubahan hormonnya mungkin udah mulai signifikan. Mual, muntah enggak, cuma aku lebih banyak mungkin ke migrain karena ada darah rendah juga sebenarnya. Jadi mungkin makan apa segala macam tuh harus diperhatikan lagi gitu. Soalnya masa aku juga udah disuruh dokter untuk ngurangin karbo karena aku naiknya cukup lumayan drastis gitu. Tapi mungkin udah ini belum sih Kak, ada vitamin gitu buat mengurangi mual gitu. Kalau vitamin ngurangin mual sih dari awal dokter tidak memberi ya, karena kan sudah ditanya dari awal aku memang nggak ada apa mual. Cuma mungkin semakin lama makin besar babynya, aku cuma asam lambung aja karena memang aku ada riwayat GERD gitu. Suami kakek ini gimana sih, semakin protektif? Nggak protektif banget kok, dia masih sewajar-wajarnya aja, cuma mungkin lebih perhatian, lebih concern, kayak misalkan takut aku ke depannya jadi makin stres atau apa, mungkin pekerjaan sekarang juga mencoba untuk dikurangin karena dia lebih menjaga kesehatan. Oke, tapi kalau misalnya dirimu lagi yang tadi ada pusing gitu-gitu, biasanya kakak ini apa sih tindakannya, konsultasinya? Eh, Dia nggak bisa ngapa-ngapain juga sih karena posisi memang lagi sama-sama jauh, jadi ya paling selalu kabar-kabaran, itu nggak pernah lupa sih. Kayak misalkan aku ada apa-apa segala macam, dia mencoba untuk kayak palingan dia tipe orangnya kan memang nggak romantis ya, jadi kadang-kadang dia cuma kayak ya udah mau aku kesana nggak gitu doang. Kak, sorry nih, tadi kan kamu bilang dari berat badan agak nambah gitu ya. Ngaruh nggak sih mungkin ke kamu agak ada insecurity gitu nggak sih? Enggak sih, nggak mempengaruhi insecurity atau apa karena aku juga lagi hamil. Hamil ini kan yang untuk pertama kali aku rasain, jadi aku bener-bener ngejaga, aku nggak ada diet, nggak ada apa, apapun yang aku makan aku hajar, gitu aja. Terakhir tadi Juni 2025 nih, semuanya kan kayaknya luar biasa sekali ya. Kehidupan Amin. kamu seperti apa sih memaknainya? Bersyukur banget di 2025 ini banyak banget yang Tuhan kasih, benar-benar magical banget. Dari aku pastinya sebelum merasakan ada namanya kebahagiaan, pasti Tuhan udah ngasih dulu suatu hal yang pastinya kesusahan dulu atau apa gitu, diuji dulu sama Tuhan, terus sampai akhirnya menikah, sampai akhirnya punya anak. Jadi ya Tuhan memang memberikan kebahagiaan berlipat-lipat kali ganda, dan semoga aja tahun 2006 Tuhan juga tetap selalu memberikan kebahagiaan itu, apalagi kan sekarang juga udah ada anak gitu ya. Makasih ya. Dari lagu itu saya dapat kebahagiaan loh. Penyanyi dangdut pendengar baru loh. Dari lagu itu saya dapat job MC penyanyi loh. Di tahun baru nanti loh. Ya loh. Iya Pak Takun. Udah nggak lip sync sekarang? Keren banget loh, Bang. Keren banget. Ini dijebak Pak Takun. Dan saya merasa aduh mengkhianati diri saya sendiri. perayaan yang ke-13 tahun dan eh, ya gimana ya, maksudnya of course lah yang namanya setiap pertambahan usianya Aisyah tuh berarti banget ya buat aku gitu. Tapi bahkan
setiap hari itu buat aku tuh berarti banget gitu ya. Rasa syukur yang luar biasa. Sekarang alhamdulillah dia udah bisa sekolah sebagaimana anak-anak sehat lainnya, bisa berkegiatan sebagaimana anak sehat lainnya gitu. Jadi walaupun ya memang sebagai seorang ibu ketakutan-ketakutan aku masih ada, yang diminta-minta kepada Allah juga masih banyak banget listnya, masih panjang banget listnya gitu ya. Jadi itu posisinya aku lagi masih ada di Bangkok. Dan aku pagi-pagi banget, itu kan dia lagi libur sekolah di sana, jadi pagi-pagi banget aku nungguin dia bangun gitu. Biasanya aku suka ngintipin CCTV kan yang di kamar untuk ngeliat dia udah bangun apa belum, tapi kayaknya dia juga nungguin gitu. Jadi begitu dia bangun biasanya aku yang selalu WhatsApp duluan, tapi pagi itu dia yang WhatsApp duluan. Hai dia gitu, aku video call, terus aku ucapin happy birthday. Itu selalu menjadi kayak kebiasaan kita, karena memang sempat beberapa kali aku tuh tidak ada bersama dia pada saat hari ulang tahunnya dia gitu. Jadi kita biasanya aku video-videoan, namanya video callan, terus udah gitu seperti biasa lah ya nyiapin kue, walaupun aku nggak ada di Singapura tapi tetap aku minta tolong disiapin kuenya, siapin lilinnya, terus tiup lilin walaupun dari video call gitu, terus ngedoain dia itu sudah pasti. Menariknya nih, di salah satu talk show kan itu clickbaitnya mengatakan kalau Aisyah ulang tahun pertama bersama-sama ayahnya gitu. Itu gimana sih? Enggak. Sebenarnya itu mungkin gini ya, lebih tepatnya lagi semenjak kami berpisah gitu ya, semenjak kami resmi berpisah, sebenarnya kan yang kesulitan itu adalah untuk bisa menemukan waktu untuk kita bisa merayakan hari-hari yang spesial buat dia bersama-sama. Mungkin buat kita orang tuanya itu tidak, rasanya kayak mungkin nggak berapa berarti, tapi pasti aku juga pernah merasakan sebagai seorang anak yang kedua orang tuanya itu berpisah gitu. Dan aku selalu mengingat momen-momen itu, momen-momen di mana pencapaianku dulu pada zaman aku masih seusia Aisyah, itu aku tidak didampingi oleh kedua orang tua aku lengkap gitu. Jadi kayak misalnya pada saat kenaikan kelas, pada saat misalnya aku lagi diumumkan jadi ketua perpustakaan misalnya ya, prestasi-prestasi kecil lah di sekolah, atau misalnya saat aku berprestasi di olahraga atau di bela diri, pasti itu kalau nggak mamah doang atau papah doang gitu, atau malah yang putri aku doang gitu. Dan mungkin pada saat kecil itu nggak terlalu berapa mengganggu sebenarnya buat aku, karena dulu mama tuh beliau pinter sekali dan sangat amat memperhatikan bagaimana perpisahan mama dan papa itu supaya sebisa mungkin nggak mempengaruhi aku. Tapi ternyata pada saat aku sudah dewasa justru aku merasakan gitu bahwa ternyata tuh ada loh dalam tanda kutip lukanya gitu, ada loh rasa kerinduannya gitu, sehingga itu yang membuat aku tuh kepingin banget Aisyah itu mengalami momen di mana kita bisa bersama-sama, walaupun misalnya nih bukan di tanggal ulang tahunnya dia misalnya, atau mungkin secara fisik kita tidak bisa berada di situ, tapi paling tidak dia bisa merasakan ada kehadiran dalam tanda kutip keduanya gitu. Kalau aku kan dulu benar-benar ngerasain aku sendiri sama mama ya, papa tidak ada sama sekali kehadirannya. Pada saat aku sama papa juga, mama juga tidak terasa karena ya keadaan dan situasi pada saat itulah. Nah sekarang tuh aku nggak kepengen gitu. Jadi aku sama jadi kita sama-sama setuju bahwa kita kepengen gimana caranya menjadikan setiap hari-harinya Aisyah, walaupun kita itu sudah berpisah, tapi gimana cara kita tetap bisa dalam tanda kutip tetap hadir di momen-momen kehidupannya Aisyah terus, walaupun aku dan papanya sama-sama LDR kan kita. Aisyah tuh di sana tuh praktis hampir bisa dibilang sendiri loh. Kita jauh dari papanya, jauh dari aku. Papanya memang di sini karena kerja di sini. Aku rasa udah sebulan lebih aku nggak pulang ke Singapura gitu. Jadi praktis Aisyah itu di sana tuh menghabiskan
mayoritas waktunya itu sendiri tanpa kehadiran kami orang tua secara fisik gitu. Jadi tapi kita bersyukur nggak ada komplain karena papanya juga di sini cari nafkah, aku pun di sini juga cari nafkah gitu, dan kita melakukan ini juga buat dia. Jadi kita bersyukur udah ada yang namanya WhatsApp, udah ada yang namanya video call, udah ada yang namanya FaceTime, udah ada yang namanya CCTV yang bisa dua arah. Sehingga kita coba mengisi kekosongannya di situ. Ya bisa dibilang apa ya? Kompensasinya kita kali ya, sebagai mungkin aku sama Mas Jerry kita sama-sama ada perasaan pastilah sedikit banyak rasa bersalah karena biar gimana pun keputusan bercerai itu kan keputusan yang kami sudah sepakati berdua gitu, tapi kita tahu bahwa akan berdampak buat Aisyah gitu. Banyak masih yang ingin bicara sama itu. Ya. Kalau dalam hal Aisyah ya, Aisyah ini kan sekarang kelas hitungannya kalau di Singapura kelas 6 SD. Januari ini dia masuk kelas 6 SD. Dan kalau di Singapura kelas 6 SD itu penting sekali karena di akhir kelas 6 SD, jadi Desember tahun depan itu Aisyah akan mengikuti ujian negara, dan itu seperti kayak penentuan lah untuk jalur karirnya dia dan jalur pendidikannya dia ke depan. Jadi kalau buat aku yang paling penting adalah aku kepengen tetap bisa bekerja maksimal karena aku harus melakukan itu untuk Aisyah. Tapi di saat yang sama aku juga kepengen bisa sebanyak-banyaknya mendampingi dia. Walaupun mungkin nggak secara fisik hadir langsung gitu, tapi banyak-banyak mendampingi dia untuk melewati kelas 6 SD-nya dia ini gitu, supaya dia bisa maksimal hasilnya untuk ujian negaranya nanti. Oh, oke. Untuk Aisyah ya. Untuk Aisyah, anaknya ibu, selamat ulang tahun. Ibu selalu mendoakan Aisyah kehidupannya selalu diberikan dan dilimpahkan kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan. Dan ibu bahagia sekali dan bersyukur sekali bahwa ibu dipilih oleh Allah untuk menjadi ibunya Aisyah. I'm so very proud of you. Happy birthday, I love you so much. Bagaimana, Nana?